Agus dan teman-teman semuanya. Di sini kami akan menjelaskan hasil tugas mandiri kami, yaitu Gen Z, media sosial dan kontekstualisasi teologi. Gen Z dan media sosial sebagai konteks di mana sosial media di era sekarang bisa menghadirkan banyak manfaat bagi penggunanya. Namun selain itu, keburukan juga turut menghantui bagi penggunanya sendiri. Gen Z khususnya sebagai pengguna utamanya bukannya menggunakan media sosial untuk hal yang baik, malah menjadikannya sebagai komunitas yang cenderung toksik dan tidak sehat. Termasuk di zaman sekarang ini ada perdebatan antara pendukung capres, perdebatan antara fans K-pop, hingga netizen Gen Z yang rasis. Komunitasnya tidak mampu menghadirkan kasih kerajaan Allah. Hal itulah yang sepertinya perlu untuk kemudian digumuli dalam menggunakan media sosial. Nah, dialektika masa lampau dan masa kini itu ada pada perkataan Yesus mengenai komunitas kerajaan Allah. Yesus mengkritik dan menentang tegas budaya Yahudi yang saat itu cenderung menghadirkan komunitas yang tidak sehat dan cenderung menganggap diri lebih superior. Dia juga mengatakan bahwa komunitas atas kasih Allah perlu dihadirkan oleh para muridnya. Hal inilah yang kemudian ikut dipraktekkan oleh pengikutnya melalui jemaat pertama yang dipimpin langsung oleh para rasul Kristus. Mereka bertekun dan mengasihi Allah sekaligus sesama mereka dalam komunitas yang ada. Nah, dalam karya kami menggunakan model budaya tandingan sebagai sebuah konteks ataupun budaya. Agaknya memang media sosial tidak bisa terhindar dari keburukan. Namun, sebagai generasi Z sekaligus gereja adalah kewajiban untuk menuntut media sosial tersebut dan isinya agar bisa menjadi sarana Allah menyatakan kerajaannya di dunia. Hadirnya kasih di dalamnya melalui setiap huruf, kata, hingga kalimat sebagaimana yang Yesus katakan mengenai komunitas kerajaan Allah yang saling mengasihi. Media sosial sebagai sebuah budaya masih layak untuk dipertahankan lalu kemudian dituntun agar sesuai dengan nilai Injil. Kemudian kami juga menggunakan tipologi Kristus pengubah kebudayaan. Gereja melalui generasi Z perlu untuk menantang kebudayaan ini yang dalam hal ini adalah media sosial sebagaimana Yesus di zamannya. Karena media sosial sebagai sebuah kebudayaan telah menghadirkan keburukan melalui komunitas di dalamnya, persis seperti budaya Yahudi di zaman Yesus. Generasi Z dalam hal ini perlu mentransformasi media sosial agar sesuai dengan bulatan-bulatan Injil, yakni dengan menghadirkan komunitas kerajaan Allah yang penuh kasih di dalamnya. Selanjutnya kami akan menampilkan karya kami. Selamat menyaksikan. Belum. Dari perwakilan kelompok 5 akan membacakan sebuah prosa, bukan puisi tapi prosa. Ini mengenai ironis, agak sarkas, mengenai Wakanda dan kacaunya media sosial untuk Gen Z. Tersebutlah suatu negara bernama Wakanda, hadir dengan keragamannya, namun orang-orang di dalamnya terus berselimpangan tiada henti. Bahkan ini adalah media sosial sekalipun. Ada sebuah pepatah dalam media sosial yang sering digaungkan. Jangan berurusan dengan netizen negeri Wakanda. Karena kenapa? Satu ketika, satu kesalahan kecil saja, akun Instagram, X, bahkan Facebook bisa hilang dalam sekejap. Di suatu waktu, perdebatan sengit antara beberapa pihak di media sosial yang lagi-lagi melibatkan orang Wakanda. Perdebatan pertama melibatkan pendukung calon presiden dan wakil presiden yang bahkan
pendukungnya masih Gen Z. Ya, soalnya kan udah dekat pemilu. Netizen pertama adalah Gen Z pendukung sang pewaris Orde Baru dengan wakilnya sang putra mahkota Orde Baru versi reformasi. Netizen kedua adalah Gen Z pendukung boneka baru Mantri dengan wakilnya yang katanya paling paham hukum sama korupsi. Netizen ketiga adalah Gen Z pendukung sang papa politik identitas dengan barisan pendukung radikal di belakangnya, serta wakilnya yang mengkudeta pamannya sendiri untuk menjadi seorang ketua partai tanpa tahu malu. Perdebatan kedua melibatkan Gen Z pendukung artis Korea dengan rasa cintanya yang terkesan berlebih. Saat salah satu artis yang dulu berprestasi, ia merendahkan artis lainnya yang menyebabkan pertengkaran dia lebih tinggi di sana. Perdebatan ketiga, ya sudah tahu. Orang-orang Wakanda yang lagi-lagi Gen Z yang rasis, yang mengatasnamakan keadilan padahal ya cuma rasis saja. Mereka mengolok seseorang karena rasnya yang dianggap bukan pribumi, karena menggunakan sebuah kompetisi tertentu, di mana kemudian acaranya dipertanyakan kredibilitasnya, sekalian juri, bahkan beserta peserta. Komunitas media sosial agaknya sama sekali tidak bisa mencerminkan sebuah komunitas pihak, melainkan komunitas yang terkesan toksik. Lalu sebagai Gen Z, kita harus bagaimana? Kita perlu menggumuli apa yang perlu kita hadirkan di sana. Lalu sebenarnya Tuhan mau apa yang kita lakukan di sana? Nah, untuk sementara demikian, dan selebihnya masih ada sisanya. Namun saksikan dulu dari drama berikut ini. Ngapain pilih Singander? Singander itu bukannya harusnya urus-urus waras itu dulu nggak sih? Itu lagi kedua, jangan pilih terus. Yang paling awal kan yang lain kebanyakan kasus. Waduh, pagi udah dikasih prestasi lagi sama opa. Opa aku mah serba bisa. Yang lain minggir dulu deh, soalnya kan tidak pantas. Sombong amat, opa lu tuh mohon udah kayak main ice skate mukanya. Hahaha. Iya bener tuh, baru gitu aja udah sombong. Visual kayak gitu aja, opa aku dong lebih dari segalanya. Cuas. Wah, udah gak benar nih acara. Masa yang menang Cindo? Ini mah bisa Cindo namanya. Ya boleh begitu, tapi aku punya acara adil kok, kasih suaranya sesuai dengan kualitas. Nah, ini satu pendukungnya guys. Kalau menurutmu nggak adil, sudah aja sana sama si Cindo itu. Siapa tahu dikasih makan. Ya, setelah kita melihat tadi sedikit drama
Mungkin seharusnya tadi memang ada slide yang berjalan di sini tadi. Itu mungkin agak lambat karena kita dari Google Meet. Mohon maaf. Ya, lanjutannya dari proses tadi adalah coba kita lihat sedikit ke Alkitab sebagai sebuah latar konteks di masa lalu. Apa yang Yesus katakan mengenai komunitas atau persekutuan? Apakah yang seperti baru kita saksikan tadi? Agaknya tidak. Yesus tidak pernah kemudian menghendaki komunitas yang tidak sehat dan saling menjatuhkan. Dikatakannya kepada pengikutnya bahwa perlu menghadirkan komunitas kerajaan Allah yang penuh kasih dan kedamaian. Hal yang sama kemudian bisa kita lihat dari cara hidup jemaat pertama yang kala itu dibimbing langsung oleh para rasul Kristus. Mereka dalam komunitasnya yang penuh iman saling bertekun serta berkumpul untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Hal inilah yang sepertinya itu dari perhatian Yesus persis seperti yang terjadi. Tidak sadarkah mereka jika Tuhan sendiri tidak menghendaki komunitas yang toksik, namun harus kebalikannya. Demikian juga dengan media sosial sebagai sebuah konteks yang lekat dengan kehidupan Gen Z. Di dalamnya kita perlu menyatakan kerajaan Allah dalam setiap ketikan, huruf, kata, dan titik. Perlu menunjukkan diri kita sebagai yang mudah sekaligus sadar tugasnya sebagai umat Kristus. Fokus dulu pada apa yang di depan. Komunitasmu di media sosial memerlukan engkau, khususnya sebagai sebuah blueprint pengikut Kristus Sang Raja. Kasihan dari sudah kita hari ini sudah menggahikan merasakan beberapa perilaku ada Kristen dan juga generasi jadi seperti itu. Iya, aku juga lihat begitu. Padahal Tuhan Yesus menekankan kita perlu adanya membangun komunitas kerajaan Allah dimanapun kita berada, termasuk di media sosial. Jadi harusnya gimana sih kita khususnya Gen Z dan sebagai pemuda gereja untuk menghadirkan kerajaan Allah? Gimana sih cara kita menuntut sosial media dan isinya supaya bisa sesuai dengan ajaran Kristus? Jadi kesibukan kalian akhir-akhir ini apa? Kayaknya kalian kayak frustasi banget gitu loh akhir-akhir ini. Ya, kesibukan kami ini ya jadi sebagai relawan dan sementara menggunakan media sosial sebagai wadah kerjasama bagi capres 1 sampai ya semua itu. Sama sih, aku juga sekarang aku lagi jalan-jalan sama teman-teman di Bogor lain untuk ada satu beasiswa. Nah kami jalan-jalan itu lewat Instagram karena tahu kan Instagram itu banyak pemakaian. Sama sih, kalau sekarang sih lagi sibuk nggak usah gitu di sama Twitter. Hasilnya juga udah mulai terbuka. Nah, tumben. Biasanya pada buat di medsos kemarin-kemarin. Iya sih, saya udah malas. Yang ada bawaannya stres. Nah itu walaupun komunikasinya juga itu bakalan toxic. Ya, bagus juga buat mental kita. Kan kita harus bangun komunitas kerajaan Allah yang sangat mendukung. Nah, gitu dong. Kita tuh sebagai generasi Gen Z tidak boleh menunjukkan sifat-sifat yang kayak tadi, asis kayak segala macam. Kita tuh harus menggunakan media sosial biar kita bisa mencerminkan kasih Allah di dunia ini yang sehat gitu.
Demikian penonton dari kami. Untuk terakhir ini berkaitan kemudian dengan esensi Injil apa yang kemudian kami sudah tampilkan tadi dari rangkaian penjelasan di awal hingga kemudian drama dan prosa dan segala macamnya itu. Esensi Injil ini kemudian menyatakan bahwa media sosial sebenarnya itu bisa menjadi sebuah wadah tempat maupun cara bagi Tuhan untuk menyatakan kasih kerajaan Allah melalui Gen Z sekaligus juga gereja. Untuk singkatnya kurang lebih begitu. Dan untuk refleksi terakhir mungkin kami mau tampilkan salah satu video. Mungkin kalau teman-teman tahu lagunya bisa dinikmati. Terima kasih. Oke, kita